Halo, selamat pagi. Kita kembali di tips tipis-tipis untuk evaluasi DKV 1 tentang redesign koran. Kenapa ini masih saya bahas? Karena kemarin ada yang minta untuk jadi part 2. Di part 1 kemarin kita sudah ngobrolin tentang bagaimana membuat redesign koran, layout yang asik, kemudian konstruksi koran yang menarik. Mari kita sebenarnya kayak gimana sih bentuknya redesign koran atau proses redesign koran yang bagus. Mari kita gunakan tahun lalu sebagai contoh. Jadi saya punya tahun lalu itu ada teman-teman yang angka tingkat kalian itu yang sekarang semester 7 ya, 7. Udah itu udah mau TA. Mereka membuat redesign koran apa yang saya ajarkan juga. Kemudian hasilnya kayak gini. Kita lihat schema ya. So, dulu kita desain koran berbasis pada koran yang nyata. Jadi konstruksinya adalah bentuk koran nyata, kemudian mereka membuat redesign dengan bentuknya kayak gini. Ini aturan yang saya buat, berapa margin top, margin bottom, kemudian gutternya berapa, dan kemudian jadinya kayak gini. Asik kan? Kayak UUEG. Bisa juga di bawahnya. Jadi dia benar-benar membuat layout yang mereka teman-teman yang kakak tingkat kalian itu benar-benar membuat layout yang detailing gitu. Kalau margin 0,5 ya margin 0,5, gutter 0,5 ya gutter dengan margin bottom 2, margin right 1,5 ya emang segitu. Nah, yang menarik lagi sebenarnya adalah saya memberikan penekanan pada konsep apa yang sebenarnya ingin dibuat. Jadi yang dinamakan konsep, kalau kalian di kelas saya nanyain, kalian mau konsep apa gitu kan? Kalau yang tadi jelas minimalis. Ada kalian apabila ingin menggunakan konsep pop art ya berarti menggunakan tema-tema pop art. Kalian menggunakan konsep vernacular ya menggunakan tema-tema vernacular. Ya, emang kayak gitu untuk sebuah desain yang sejalan. Nah, kayak gini, ini hasilnya, ini layoutnya, kalian bisa lihat, bisa kalian replay nanti apabila ingin. Mari kita lihat yang lain. Redesign koran cukup banyak yang mengumpulkan. Dedek Setiawan. Ini dia mengirimkan 3, jadi ini dia menggunakan online. Ada yang online, ada yang menggunakan cetak. Nah, kemudian dianalisis dulu dari yang online. Ini mempermudah kalian untuk mengkonstruksi nanti layoutnya, kemudian di redesign. Nah, ini. Jadi ketika kalian ingin menggunakan layout, itu pastikan kalian sudah memahami dulu tempat-tempatnya. Jadi nggak asal tempel. Inilah yang saya sebut sebagai konsep desain yang tidak barbar. Kalau barbar ya apapun dihajar, itu namanya barbar. Itu nggak nyenengin. Itu Dede di Samsung nih, dia menggunakan tahun 2008 radar Surabaya. Kemudian diukur sama dia. Jadi benar-benar coba ngukur dari aslinya, karena itu akan membentuk pemikiran. Oh, kalau garis kayak gini itu bisa kalian lihat gutternya adalah 1,5 cm, yang mana itu berbeda dengan yang sebelahnya. Nah, 0,5 itu akan membantu untuk meredesain. Bentuk redesainnya kayak gimana? Kayak gini. Nah, ini bentuk aslinya. Kita lihat detailingnya. Sumpah Pemuda, Western Bambang, Teknik Menyusun Roman, layout, materi yang ditampilkan apa, dijelaskan.
Oke. Kemudian kita lihat lagi yang lain. Penyanyi siapa ya? Dimas Sultan. Nah, ini juga sama, menggunakan aplikasinya adalah aplikasi koran yang ada di offline, Kompas. Kemudian dianalisis. Oh, gutternya segini. Kira-kira gutternya kayak gini. Analisis koran ramanya. Kemudian kalian juga bisa lihat alasan-alasannya. Koran menggunakan grid konvensional, ukuran 35 dan bla bla dari data yang didapat. Untuk rangka dari koran ini tidak hanya dirubah, gutter diperkecil menjadi 0,4 dikurangi 0,2. Kemudian mengapa diredesain? Karena dengan adanya bentuk baru berani desain lama sebelumnya hanya berkecimpung di zona tata letak koran yang lama. Mari kita lihat hasil redesainnya dia. Dia masih menggunakan template koran Kompas. Hanya ini menggunakan layout diagonal, circular tengah. Dan ini cukup berbeda dengan yang lain. Jadi kita lihat hasilnya. Ini kenapa ada minyak? Nah, gitu. Itu merupakan evaluasi koran yang menurut saya redesainnya itu berhasil. Dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang, harusnya itu mulai untuk membuat konsep yang lebih bagus lagi. Kita lihat TKP1. Ya, berbeda konsepnya. Oke, silahkan untuk dievaluasi apabila ingin dievaluasi. Kita lihat punyanya Tasya. Desainnya. Untuk desainnya bentuknya kayak gini. Lebih tertata. Itu. Oke. Jadi saran untuk kalian adalah apabila ada kotak di dalam, kalian bisa menggeser gutternya. Kalian juga bisa menggeser kolomnya untuk dibagi lagi di dalam kolom di dalam kolom. Itu untuk membuat tata letaknya itu sama. Supaya lebih bagus lagi, kalian bisa menganalisis dulu seperti yang sudah saya berikan tadi, yang saya videokan sebelumnya, baru kalian buat redesign yang baru. Oke, thank you. Beginilah tips tipis-tipis. Kita kembali lagi ke kuliah.